Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Iza Miladia dengan NIM 2120337. Mata kuliah Ilmu Pendidikan kelas B. Di sini saya akan membawakan video tentang materi alat-alat pendidikan. Ya, teman-teman yang belum tahu, harap disimak videonya ya. Pengertian alat-alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu yang membantu terlaksananya pendidikan di dalam pencapaian tujuannya, baik berupa benda atau bukan benda. Alat pendidikan mempunyai pengertian yang sangat luas sekali. Oleh sebab itu, dalam membicarakan alat-alat pendidikan, perlu diadakannya pembagian. Sebab ada yang menganggap bahwa alat pendidikan adalah suatu tindakan atau perbuatan atau situasi yang dengan sengaja dilakukan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Menurut Langford, pada tahun 1971, alat pendidikan adalah suatu perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Dengan demikian, alat pendidikan adalah tindakan atau perbuatan situasi yang dengan sengaja diadakan untuk membantu relaksasi suatu proses pendidikan guna mencapai suatu tujuan pendidikan, baik berupa benda atau bukan benda. Yang kedua yaitu penggunaan alat-alat pendidikan. Di dalam penggunaan alat pendidikan, seharusnya sudah ditegaskan tujuan apa yang ingin dicapai, tetapi juga harus selalu diingat bagi para pendidik hendaknya berusaha menghindarkan tindakan yang bersifat memaksa bagi peserta didik. Disinilah seorang pendidik dituntut untuk menggunakan keterampilannya dalam memilih dan menggunakan alat pendidikan yang akan digunakan dalam mendidik. Dalam pengkaitan alat pendidikan, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan, jenis alat pendidikan, pendidik yang memakai alat pendidikan, anak didik yang dikenai alat pendidikan. Jadi, dalam penggunaan alat pendidikan, seorang pendidik harus mampu
mempertimbangkan pemakaian alat yang benar dan sesuai yang dibutuhkan. Jenis-jenis alat pendidikan. Yang pertama, alat pendidikan pendahuluan. Alat pendidikan yang diterapkan atau digunakan bagi anak didik yang telah mengerti dan menginsafi akan arti kewibawaan. Contohnya, 1. Keteraturan. 2. Kebersihan. 3. Ketenangan. Dan yang terakhir, pembiasaan. Yang kedua, alat pendidikan yang sebenarnya. Secara logis, dapat dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, memberi perlindungan kepada siswa-siswi. Yang kedua, kesamaan arah dalam berbuat. Yang ketiga, berpikir. Dan yang terakhir, pembentukan kemauan. Yang ketiga, perintah dan larangan. Perintah bukan hanya apa yang keluar dari mulut seseorang yang harus dikerjakan oleh orang lain, melainkan dalam hal ini termasuk hal ini peraturan-peraturan umum yang harus ditaati oleh anak-anak. Jenis-jenis alat pendidikan yang keempat yaitu ganjaran dan hukuman. Ya, sering kita dengar ya, ganjaran dan hukuman. Pengertian ganjaran dan hukuman yaitu ganjaran adalah salah satu alat pendidikan yang untuk mendidik anak-anak supaya anak dapat merasa senang karena perbuatan atau pekerjaan yang mendapat penghargaan. Dan pengertian hukuman yaitu anak-anak yang melanggar peraturan. Fungsi alat-alat pendidikan yaitu 1. Membantu dan mempermudah para guru dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua, memperjelas penyajian, pesan, dan informasi sehingga mempermudah peserta didik menangkap materi pelajaran atau materi yang disampaikan oleh para guru. Yang ketiga, meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat memunculkan motivasi belajar pada anak-anak. Yang keempat, mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Yang kelima, memberikan kesamaan pengalaman
tentang peristiwa-peristiwa lingkungan. Yang keenam, perkembangan pribadi peserta didik serta profesi para guru dalam usahanya mempertinggi mutu pelajaran di sekolah. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat di dalam penyajian video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.